Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kita mau belajar paling tidak 2 bukti bahwa Tuhan ada untuk kita. Umat Tuhan memelihara harapan untuk masa depan kita dengan mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita dan menyertai kita. Haleluya. Bukan saja mengasihi, tapi apa saudara? Menyertai kita. Umat Tuhan, Yesaya 45 ayat 2 dikatakan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Wow. Kita dapat dikuatkan dengan cara mengetahui bahwa Allah telah mendahului kita dan Dia akan meluruskan bagian-bagian yang berliku-liku. Haleluya. Umat Tuhan, Tuhan ada di masa lalu, Tuhan ada hari ini, dan Tuhan ada di masa depan kita. Kita tidak ada di masa lalu, kita tidak ada di masa datang, kita ada di kapan saudara? Hari ini. We are present. Kita hari ini. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita meskipun ada banyak teori yang dapat kita pelajari mengenai apa yang harus kita lakukan, tetapi teori tersebut tidak dapat diandalkan untuk memberikan hasil yang terbaik. Kita punya pengetahuan, kita punya skill, bahkan kita punya talenta dari Tuhan sekalipun, kita harus tahu bahwa itu semua tidak menentukan apa yang akan kita dapatkan di masa akan datang. Sebaliknya, kita dapat mengandalkan firman Tuhan dan hikmat-Nya untuk belajar terus berjalan ke depan. Karena Tuhan tidak akan pernah membuat kesalahan dalam memimpin hidup kita. Saudara percaya Tuhan tidak pernah buat salah? Sarah berpikir, oh ini orang janji tapi udah lama, mungkin dia sibuk di Afrika, dia sibuk di Timur Tengah, dia sibuk di bangsa Eropa sana atau di Asia, sehingga sudah 25 tahun nih dia nggak mungkin dipenuhi. Lalu saudara kekasih, Sarah usulkan kepada Abraham satu pagi, ngobrol-ngobrol, lalu dia bilang, gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Lalu proposalnya diterima, seolah Tuhan melakukan kesalahan. Coba lihat tangan saudara, katakan, Tuhan tidak pernah salah memimpin kami. Coba bilang kepada tanganmu sendiri. Tuhan tidak pernah salah memimpin kita. Bahkan di dalam kesalahan, Tuhan membenarkan kita. Saudara lihat, walaupun sudah salah, tetap anak itu menjadi bangsa yang besar hari ini. Dan Indonesia bermain dengan mereka kemarin kalah 2-1. Saudara lihat. Itu keturunan Ismail. Nah ini yang membuat beda-beda tipis, saudara. Antara seolah-olah dia melakukan kehendak Tuhan, padahal beda-beda tipis itu bukan. Itulah sebabnya kita harus meminta Tuhan memimpin kita. Karena kita dapat percaya firman Tuhan, karena melalui firman-Nya kita mengetahui isi hati Tuhan. Kata Immanuel, saudara yang kasih, diterjemahkan Allah beserta kita. Nama Immanuel berasal dari 2 kata Ibrani, Im dan El. Satu nama apa saudara? Im. Anak yang kedua bernama siapa? Anak yang ketiga bernama Immanuel. Saudara kata, anak satu nama Im, anak yang ketiga nama El, anak yang kedua nama Ima. Sekali dia panggil 3 orang datang. Immanuel, I'm here. Saudara lihat, Im dan El. Apa dan apa? Im dan El. Im dan El masing-masing berarti, saudara kekasih, bersama kita dan Allah yang perkasa.
Jadi Immanuel itu bukan Allah menyertai kita, tapi Allah yang perkasa menyertai kita. Bilang di kanan atau kiri, Allah yang perkasa menyertai engkau. Come on. Haleluya. Ini untuk tukang parkir, untuk tukang bangunan, untuk tukang komputer, untuk tukang pesawat, untuk presiden, wakil presiden, untuk siapapun dia. Allah yang perkasa menyertai kita tanpa melihat keberadaan kita. Ketika Anda menjadi orang percaya, God with us. Haleluya. Allah Immanuel, Allah yang perkasa menyertai. Lihat tangan saudara, katakan, Allah Immanuel, Allah yang perkasa menyertai engkau. Sambil gerak-gerak tangan. Haleluya, amen. Saudara mesti tahu itu. Dia bukan Allah yang lemah. Dia bukan Allah yang kebingungan. Dia bukan Allah yang minta tidur, minta dipijat. No, He is the mighty God. Allah yang perkasa. Tuhan yang perkasa, yang membuka, yang membelah laut merah. Haleluya. Yang membuat jalan di tengah-tengah laut. Yang membuat tembok bukan dari batako, tapi dari air aqua. Anda bisa bayangkan tembok dari air? Alam dahsyat itu. Haleluya. Kalau dia bisa ciptakan tembok dari air, masa depanmu terlalu kecil, persoalanmu terlalu kecil, kebutuhanmu terlalu kecil. Katakan amin. Umat Tuhan, Tuhan yang membantu Daud menaklukkan Goliat. Tuhan yang sama menolong Anda menaklukkan Goliat-Goliat dalam hidup saudara. Haleluya. Tuhan dengan murah hati menafkahi seorang janda dan anak-anaknya, keluarganya pada masa kelaparan. Tuhan yang sama menafkahi saya dan saudara. Haleluya. Jangan pernah melihat bahwa engkau kekurangan. Allah menyertai engkau dengan memberkati lumbung-lumbungmu. Haleluya. Katakan, saya tidak pernah lapar. Come on. Yes. Kecuali dokter bilang, jangan makan ini dan makan itu. Haleluya. Karena kebanyakan yang bisa kita makan. Tuhan yang membangkitkan orang mati. Haleluya. Kalau Tuhan bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit terlalu kecil. Haleluya. Karena itu bagi Anda yang sakit, saya deklarasikan kesembuhan terjadi. Bagi anak-anakmu yang sakit, cucu-cucumu yang sakit, saya deklarasikan kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Kenapa? Karena Dia menyertai kita. Bukan sebagai showcase, hanya ditunjukkan di dalam sebuah kotak pertunjukan. Tapi Dia menyertai kita. Ada untuk kita, agar kita bisa menerima kebaikan-kebaikannya. Tuhan yang menjadikan kelimpahan dari yang sedikit. Dalam Yohanes 6:1-14 dikatakan, Tuhan yang sama, Dia ada bersama dengan hari ini. Maka Anda akan melihat beras di tempat berasmu tidak akan habis. Haleluya. Uang di dalam dompet dan rekeningmu tidak akan pernah habis. Anak-anakmu tidak akan lapar. Haleluya. Keturunanmu menjadi pemberi pinjaman, bukan peminjam. Katakan amen. We are the lender, not the borrower. Kita adalah orang yang memberi dengan berkurang. Tadi Penatua Dance sangat menegaskan kepada kita. Kita tidak akan pernah mati kalau memberi. Haleluya. Justru mati karena tidak memberi. Anda bisa bayangkan, saking kikir sampai ke toilet pun dia tidak mau. Dia takut nanti kotoranmu kotorannya dijadikan pupuk. Lalu dia tahan. Kira-kira mati atau tidak? Mati. Anda bayangkan, kikir dengan kotoran saja. Dia tahan kentut karena dia tidak mau menyusahkan orang lain. Maka untuk mengoperasikan itu, saudara, kentut berubah menjadi besi di dalam lambungnya, saudara. Operasinya tidak tanggung-tanggung di Malaysia. Berapa banyak duit? Padahal kalau dikentut habis lari, orang pun tidak tahu siapa, saudara kekasih. Saudara lihat, orang yang memberi tidak akan mati. Katakan, saya memberi tidak akan mati. Come on. Sudah 40 tahun saya melayani itu dan saya tidak pernah melihat saya kekurangan. Apalagi kelihatan muka lesu karena kurang gizi. Saya selalu diwanti-wanti. Kamu tidak boleh makan daging babi. Saya tidak makan banyak. Saya makan sedikit-sedikit. Cuman banyak kali saya makan.
Karena kita punya produk the best. Mau makan dari saya gimana? Tapi saya berkata, no. Saya mesti belajar melihat bahwa saya ada bukan untuk makan. Saya makan untuk menyelesaikan rencana Allah. Bukan hidup untuk makan. Saya tidak hidup untuk berkat. Saya diberkati untuk menjalankan hidup. Yang setuju katakan. Nah, umat Tuhan, haleluya. Lihat tangan saudara, katakan, kamu tidak akan karena kekurangan sesuatu yang baik. Come on. Anak-anakmu akan dapat yang terbaik, cucu-cucumu akan dapat yang terbaik, suami akan dapat yang terbaik, istri dapat yang terbaik, VLC dapat yang terbaik. Karena Tuhan tidak punya yang lain. He only get the best. Tuhan hanya punya yang terbaik. Haleluya. Umat Tuhan, beberapa orang berpikir bahwa Tuhan sedang marah dengan dia karena dia kurang berdoa, kurang baca firman. Yang marah dengan kita itu mungkin pendeta, mungkin penginjil, mungkin istri atau suami kita, atau orang lain. Tapi Tuhan tidak marah karena kita tidak berdoa. Tuhan tidak marah karena kita tidak baca Alkitab. Cuman kalau kita tidak berdoa dan tidak baca Alkitab, sama seperti kita tidak makan. Dan kalau Anda tidak makan, jangan salahkan dokter. Kalau kamu sakit. Kalau Anda tidak berdoa, tidak baca firman, tidak bersekutu, lalu Anda jatuh dalam dosa, tidak mendapatkan jawaban Tuhan, kalah ditipu semua. Lalu kamu bilang, kenapa begitu? Tuhan bilang, saya juga nggak tahu. Saya sudah ajar buat kamu yang tidak mau tahu. Beberapa orang berpikir Tuhan marah dengan dia karena dia lupa mendeklarasikan firman. Beberapa orang berpikir bahwa Tuhan marah dengan dia karena dia tidak kasih berpuluhan. Dengar, itu jauh dari kebenaran. Tuhan ada untuk engkau, haleluya. Kalau Tuhan ada untuk kita, Tuhan akan mengajarkan kita prinsip-prinsip kebenaran. Yang setuju bisa katakan amin? Prinsip kebenaran memberi, prinsip kebenaran memberi perpuluhan, prinsip kebenaran berdoa, berpuasa, menangkan jiwa, prinsip kebenaran masuk menara doa, berdoa, bertalut-talut. Itu prinsip Tuhan. Dan kalau Tuhan ada, gak mungkin Tuhan membiarkan kita hancur. Seperti seorang ayah melihat anaknya mau masuk jurang, dia bilang masuk saja, gak apa-apa. Dia akan melakukan upaya apa saja untuk mempersuasif, membujuk anak itu supaya dia jangan. Dengan cara, nak sini nak, nih ada uang. Begitu anaknya datang, dia bilang, uang belum dikasih, cuma nyawamu terancam bahaya di sana. Seringkali Tuhan membujuk kita dengan kasih yang berlimpah-limpah. Seringkali orang, beta sudah berdoa tapi saya diberkati. Beta sudah memberi tapi Tuhan diberkati. Itu Tuhan sedang mengajarkan Anda bahwa jangan pernah jalan yang disangka orang lurus berujungnya maut. Roma 8 ayat 31. Kalau begitu apa yang harus kita katakan mengenai hal ini? Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ada yang dapat melawan kita? Katakan ada? Ada? Bilang soalnya ada. Ada? Soalnya ada. Siapa yang dapat melawan kita? Terjemahan Yunani untuk kata ini prinsip lagi. Tis, coba katakan. Tis. Bukan is, tis. Saudara ingat ya. Saudara bilang is, nanti is menyawat. Saudara ingat. Tis. Apa saudara? Tis. Siapa melawan kita? Tis, yang juga berarti apa? Artinya kita juga bisa membaca ayat ini sebagai berikut. Jika Tuhan di pihak kita, apa? Apa itu kekurangan, sakit penyakit, musuh, penghalang, rintangan, kesukaran, kesulitan, lembah, maut, kekelaman? Kalau Allah di pihak kita, tis, haleluya, dapat kita atasi. Nah umat Tuhan, pandemi, perang, resesi ekonomi, resesi global yang sedang mengancam dunia, tahun-tahun yang mungkin kurang jelas di depan kita. Namun apa yang akan kita katakan semuanya ini? Kalau Allah di pihak kita, sudah ada, tidak ada melawan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, kita masih bisa tetap tegar karena mengetahui Tuhan ada untuk kita. Bukan saja ada di pihak kita, tapi untuk kita. Haleluya. Umat Tuhan, jika Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagi kita berpihak pada kita, maka tidak ada yang dapat
menahan kita. Tidak ada yang dapat melawan kita. Umat Tuhan, mungkin ada beberapa orang di antara kita sedang melalui tantangan seperti hal-hal yang merugikan kita. Nama baik dirugikan. Kesempatan yang terbaik, masa depan saya seolah-olah diambil. Posisi kita diambil, karir kita diambil, proyek kita diambil, keuntungan kita diambil, harta kita diambil, jabatan kita diambil. Yang bujang-bujang, jodohmu mungkin diambil. Kok bapak-bapak yang lebih semangat? Yang bujang-bujang mungkin jodohmu diambil, cewekmu diambil. Coba dengar baik-baik, dengar baik-baik. Allah akan menggantikan 7 kali lipat yang terhilang bagi engkau. 7 kali lipat itu dalam konteks tertentu bicara soal kualitas. Misalnya kamu hilang kekasih, tidak berarti Tuhan ganti kamu 7 kekasih langsung. Tuhan memberikan engkau yang berkualitas. Amen. Tapi kalau kamu kehilangan jabatan 1 lalu dapat 2, 3 jabatan, it's no problem. Saudara ingat, oke? Kalau kehilangan 1 juta dapat 8 juta itu juga gak ada masalah. Tapi yang penting the best quality of life, the Lord in the sight of us store for us. Kehidupan yang berkualitas karena Tuhan di pihak kita itu yang menjadi bagian kita. Katakan, amen. Jadilah menurut yang Anda aminkan. Amen. Kita mungkin merasa sendirian dan sulit mempercayai Tuhan ada di pihak kita. Ya, saya ini kadang-kadang ragu, bimbang. Saya ini kadang-kadang berdoa, sudah berdoa tapi itu Tuhan jawab atau tidak ya? Apakah dia tembus di plafon atau tidak ya? Saya juga naik di atas sana tapi rasanya kayak dia terputar-putar. Ya. Dengar, daripada Anda mendengar suara musuh, sadarlah bahwa Tuhan mendengar doa Anda. Memang jawaban tidak selalu ya. Tidak juga merupakan apa saudara? Jawaban. Seperti Tuhan bilang kepada Abraham. Tidak. Ada musuh yang mencoba untuk mencuri kedamaian dan kegembiraan kita. Namun Tuhan kita Yesus telah meyakinkan kita bahwa Dia telah datang agar kita dapat mempunyai hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Bahkan dalam menghadapi masalah, pegang teguh janji-janji Tuhan agar kita dapat menghadapi persoalan-persoalan itu dengan jawaban pertolongan Tuhan yang berkelimpahan. 2 bukti Tuhan ada untuk kita. Yang pertama, pekerjaan Yesus yang telah selesai. Roma 5 ayat yang ke-8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, Allah mengasihi kita dan memberikan anaknya untuk mati bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih, ini luar biasa. Waktu kita masih berdosa, waktu kita belum tahu baca Alkitab, belum tahu perjamuan kudus, belum tahu memberi, belum tahu persuluhan, belum tahu mendeklarasikan, belum tahu unsur setan, hanya dikuasai oleh setan saja dan sebagainya. Kita berkata, Tuhan mengasihi kita dalam keadaan terpuruk. Haleluya. Itulah karya Kristus yang sudah selesai. Di kayu salib, Dia menyelesaikan semua. Dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dibebankan segala dosa, sakit, penyakit kita. Dia menanggungkan semuanya itu di atas tubuhnya. Bahkan Dia sebagai pengganti kita. Dikatakan. Dia bukan saja saudara yang kasih ada untuk kita, tapi Dia menggantikan kita. Ketika kita membaca di zaman Alkitab, Allah menetapkan korban penghapus dosa. Kalau kita baca di dalam Imamat 4 nanti. Dosa-dosanya dipindahkan kepada anak domba yang tidak bersalah. Sedangkan kepelosan, ketulusan dan kebenaran anak domba dipindahkan kepada manusia. Wow. Itu sudah selesai. Katakan, Yesus menjadi berdosa supaya saya menjadi kudus. Katakan, Yesus menjadi salah supaya saya menjadi benar. Come on. Yesus menjadi salah supaya saya menjadi benar. Itu sudah terjadi, bukan nanti karena saya berbuat baik. Sudah terjadi. Anak domba menggantikan manusia
dan manusia menggantikan anak domba. Setelah itu anak domba itu akan disembelih, lalu dipersembahkan di atas mezbah sebagai korban bakaran yang mengeluarkan bau harum dari lemak-lemaknya. Dalam Imamat pasal 3 nanti kalau kita baca di sana, karena dosa-dosa dilenyapkan, karena darah domba itu membenarkan orang yang mempersembahkannya. Hari ini dalam perjanjian baru, ketika Yesus sebagai anak domba dipersembahkan tubuhnya di atas kayu salib sebagai korban bakaran dosa kita, maka untuk selama-lamanya kita menjadi orang yang benar. Haleluya. Ini sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Dosa kita dipindahkan ke dalam tubuhnya, sementara kebenaran dipindahkan ke dalam kita. Wow, luar biasa. Dosa kita dipindahkan ke dalam tubuhnya, sementara apa? Kebenaran Tuhan dipindahkan dalam diri kita. Itulah sebabnya ketika kita dibenarkan, berapa lama? Untuk selama-lamanya. Amen. Bukan nanti apa yang saya rasa. Nanti lihat, bukan. Forever we are righteous. Untuk selamanya kita dibenarkan. Sebagai orang berdosa, kita memenuhi syarat untuk menerima kasih karunia Allah melalui karya paripurna di kayu salib. Tuhan kita Yesus tidak pantas mati dalam kematian kita, sama seperti kita tidak layak menjalani hidup. Tapi ada cross. Saya tidak layak dijadikan layak. Yesus yang layak dijadikan tidak layak. Itulah cara Tuhan untuk mengerjakan pembenaran kita. Meskipun kita layak menerima penghakiman sebagai orang berdosa, kita mendapatkan kedudukan yang benar di hadapan Allah dan kehidupannya yang penuh berkat dan perkenanan diberikan kepada kita. Ini bukti yang harus kita pegang. Karena dalam pengadilan tanpa bukti Anda tidak bisa menangkan perkara itu. Dalam pengadilan menghadapi tuduhan musuh, engkau tidak benar, engkau tidak laku, engkau tidak bisa pakai Tuhan, engkau tidak bisa mendapat yang terbaik, engkau tidak bisa sembuh, engkau tidak bisa menang, engkau tidak bisa bahagia, engkau tidak bisa bebas. Waktu musuh menuduh kita dengan tuduhan-tuduhannya yang kosong itu, kita akan buktikan kepada dia bahwa Yesus sudah selesaikan dosa saya dan saya menjadi benar. Katakan amin. Ini yang harus saudara lawan di dalam pikiran kita. Peperangan dan pengadilan agung itu ada di pikiran kita. Selalu menuduh kita, menghakimi kita, melemahkan kita. Tapi dengan bukti Yesus telah menyelesaikan. Katakan, perkara sudah dimenangkan. Katakan. Jadi tiap kali ada musuh berkata, kamu berdosa, kamu gagal, kamu tidak mungkin bisa jadi lebih baik, kamu tidak mungkin terlepas, kamu tidak mungkin bahagia, kamu tidak mungkin sukses menjadi ayah, ibu, papa, mama, pemuda, pemudi, kamu tidak bisa diberkati, kamu tidak mungkin berhasil dalam keuangan, tidak mungkin karirmu naik, waktumu sudah singkat. Kita katakan, maaf, semua yang engkau tuduhkan kepada saya sudah diselesaikan oleh Yesus. Haleluya. Buktinya mana? Anda mengungkapkan fakta di dalam Alkitab. Karena kemenangan sudah diberikan. Bukti yang kedua. Tuhan menjadikan kita orang benar melalui Kristus untuk berkelimpahan. Bukti yang kedua. Tuhan mau supaya kita mendapatkan kelimpahan Tuhan. Di dalam Roma 4 ayat 22 sampai 25 dikatakan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk siapa? Tetapi juga ditulis untuk siapa, saudara? Kita tuh siapa? Ditulis untuk siapa? VLC, haleluya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Saudara lihat, kepercayaan kita itu bukan hal yang remeh-temeh, ringan. Kepercayaan kita diumpamakan sebagai satu
ketaatan yang besar yang pernah dikerjakan oleh Abraham. Kita ini keturunan Abraham karena percaya apa yang Abraham sudah kerjakan. Dan ketika Abraham mengerjakannya dengan mentaati apa yang Tuhan minta dia lakukan, maka itu diperhitungkan kepada Abraham. Tapi bukan saja kepada Abraham, diperhitungkan kepada siapa? Pada saya dan saudara. Haleluya. Bilang kiri kanan, kita termasuk orang yang diperhitungkan. Kata saya kiri kanan dan begitu. Amen. Kalau Anda diperhitungkan oleh Allah, hanya satu kata, Anda orang penting. Haleluya. Bilang kiri kanan, kamu orang penting bagi Allah. Haleluya. Coba pegang dada, katakan, saya orang pentingnya bagi Allah. Kenapa? Karena Tuhan perhitungkan kita. Gara-gara apa, saudara? Percaya. Gara-gara apa? Percaya. Percaya apa yang Tuhan katakan, percaya apa yang Tuhan lakukan untuk kita, kita ambil itu dalam hidup kita. Dengan terus berkata-kata dan mempercayai, terlepas dari situasi orang musuh menantang kita. Mata kita melihat sesuatu yang tidak sesuai, tapi iman kita berkata, Tuhan ya, Tuhan ada, Tuhan memberkati, Tuhan melepaskan saya, Tuhan beri jalan keluar. Amen. Itu yang namanya percaya. Ayat 24 berkata, Tuhan memperhitungkan. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Ini mengacu kepada Abraham, tapi juga untuk kita. Ini berarti bahwa anugerah kebenaran bukan hanya untuk Abraham, tetapi juga untuk kita semua. Haleluya. Diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Itu mengacu kepada Abraham, tapi juga kita semua. Umat Tuhan diperhitungkan kepadanya kebenaran. Itu bicara soal kedudukan kita di hadapan Tuhan. Posisi saya di hadapan Tuhan, saya dibenarkan. Saudara bayangkan. Betapa amannya kita. Halo, amen. Amen. Betapa amannya kita. Karena kita di hadapan Tuhan benar. Kita bukan lagi terdakwa, tapi kita orang-orang yang dibenarkan. Kebenaran diberikan kepada kita sebagai anugerah. Gift, pemberian Allah yang terbaik diberikan kepada kita. Kita hanya menerima kebenaran. Katakan, saya penerima kebenaran. Come on. Saya. The gift of righteousness. Hadiah kebenaran itu diberikan. Tapi kalau ada yang tidak mau menerima, salah sendiri, rugi sendiri. Bahkan ada yang sudah terima tapi tidak mau membuka gift itu. Tidak mau akui bahwa dia orang benar. Saya masih berdosa, saya masih lemah, saya belum baik. Dari umur 15, umur 30, 40, 50, 60, 70, 80, mau mati sampai mati pun, Tuhan saya belum jadi benar. Malaikat bilang, ini orang yang tidak. Ini pendeta siapa ya? Roma 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi. Baca kuat bersama saya tulisan terang itu. Mereka kata nama ganti saudara 2-3. WLC yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa namanya? Kasih pujian bagi dia, come on! Bayangkan, melalui Yesus, through Jesus Christ, we are living and ruling, reign and living. Hidup dan berkuasa, katakan hidup dan berkuasa. Bukan sekadar hidup, tapi apa? Berkuasa. Stres mau datang, maaf, saya mau tidur. Stres tunggu-tunggu, dia juga tidur, sadar gak? Kita bangun lagi, stres ketemu. Maaf, saya masih merenungkan firman. Tunggu saya keluar. Begitu keluar, stres mau datang. Begitu stres datang, kita bilang, bersukacitalah dalam Tuhan. Karena dia bilang, stres bilang, aduh salah alamat. Amen. Kenapa? Karena kita tahu. Kita telah dibenarkan. Haleluya.
Karena satu orang itu. Kita hidup dan apa? Berkuasa. To live and to reign. Ketika kita menerima anugerah kebenaran ini, kita juga menerima segala berkat orang benar dan akan memerintah dalam hidup ini. Katakan, saya memerintah untuk menjadi berkat. Come on, 2, 3, come on. Nah, Anda tidak memerintah untuk balas dendam. Tidak memerintah untuk sombong. Tapi saya memerintah agar saya menyalurkan berkat Allah. Allah enak. Kalau mau memerintah menjadi berkat satu kota, jadilah wali kota. Karena Anda akan dapat dana untuk mensejahterakan kota. Kalau mau menjadi berkat bagi Indonesia, jadilah presiden. Supaya engkau bisa bagi-bagi bansos. Karena ada dana presiden yang dia bisa beli beras, bisa beli baju kaos, beli topi bagi saudara. Dan dia bagi-bagi. Dan Yesus menjadikan kita hidup dan berkuasa. Supaya kita bisa pakai berkat Tuhan. Haleluya. Yang mengerti bisa katakan amin. Supaya dengan berkat itu, bahkan saya mendeklarasikan, VLC kita semua adalah distributor berkat Allah bagi Indonesia 2024, 2045. Katakan amin. Katakan, saya pendistributor berkat Tuhan. Katakan, saya distributor berkat Tuhan. Saudara mesti lihat itu. Kita tidak hidup dan berkuasa bukan saja usir setan. Tapi begitu orang lapar, kita kasih makan yang semurah-murahnya 5.000. Nanti kita kasih makan anak lagi, kasih susu telur, kita atur lagi. Tapi paling tidak kita mulai membangun bahwa kita diberkati dengan cara yang elegan. Kita memberkati orang. Kita tidak lempar-lempar makanan lalu orang pilih. Tapi kita publikasikan lewat Facebook. Kita bilang kepada orang semurah-murahnya 5.000. Lalu mereka datang. Saudara, mungkin ini kecil, tapi saya yakin akan jadi besar. Haleluya. Asal kita setia. Umat Tuhan, Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan. Wow. Karena kebenaran kita. Saudara percaya Yesus sudah dibangkitkan? Saudara percaya Yesus sudah bangkit? Saudara percaya saudara orang benar? Sama. Ada orang ditanya, kamu percaya Yesus bangkit? Percaya. Kamu percaya kamu benar? Kenapa dia merasa dia orang berdosa? Karena saya tanya saudara sekali. Saudara yakin Yesus sudah bangkit? Dan kebangkitannya menjadikan saya dan saudara orang benar? Yes. Tuhan kita Yesus telah dibangkit dari kematian ketika Allah menyatakan, waktu Tuhan menyatakan, engkau benar. Jadi kalau orang masih menuduh kita berdosa, kenapa di luar negeri orang jatuh dalam dosa itu bangkit? Banyak pendeta-pendeta jatuh dalam dosa bercerai 2-3 kali, tapi mereka tuh eksis, pelayanan hebat di luar negeri. Karena orang cara pandang tuh mereka tidak, jangankan cerai, orang baru lihat video porno, lu setan lu. Langsung orang dibully, dihancurkan, buang dari gereja. Orang baru jatuh roti perjamuan aja, sudah, lu keluar dari sana. Lalu orang datang, buka paklaru, buka kafe, minum apa? Pendeta lewat dia minum tambah-tambah. Kenapa? Pendeta bikin jengkel dia di gereja kemarin. Karena dia bikin jengkel pendeta lewat di depan kafe. Kenapa di luar negeri orang bisa bangkit? Karena orang punya hati. Budaya mereka tuh mereka kalau marah-marah. Kalau kita aman-aman, padahal dalam hati ada jengkel, saudara kekasih. Baca track record. Hamba Tuhan di Indonesia amblas banyak. Kenapa? Karena gereja bukan menjadi tempat untuk pemulihan, tapi tempat penghakiman. Dia hancur supaya saya yang pegang jadi pendeta paling besar di Indonesia. Padahal kebenaran kita ini bukan karena saya master teologi atau doktor teologi. Saya dibenarkan karena Kristus mati dan bangkit. Amin. Kita dibenarkan karena apa? Mati dan bangkit. Bukan berarti kita kompromi dengan kesalahan. Tapi kita tahu how to solve the problem. Bagaimana menyelesaikan masalah.
Bagaimana menyelesaikan dosa? Tuhan pembenci dosa. Yes. Tapi dia mengasihi kita yang berdosa. Dan dia penuh. Anda punya anak 7, tidak mungkin yang 1 salah saudara buang, 2 salah buang, 6 salah buang, yang penting tinggal 1 yang bungsu. No way. 7 bersalah, 7 tetap anak. Haleluya. Itulah kehebatan Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan. Kebangkitan yang membenarkan kita. Haleluya. Kristus yang menanggung segala dosa kita. Masa lalu, sekarang dan masa akan datang, karena Allah berada di luar waktu. Dosa kita di kayu salib juga dibangkitkan tanpa dosa kita. Lihat, waktu kebangkitan. Jadi saudaraku yang kasih, ini adalah the power to live a holy life. Kebangkitan Kristus memberikan saya dan kita kuasa untuk hidup benar. Hidup kudus. Hidup kudus itu bukan sebuah aturan, tapi satu kehidupan yang Dia anugerahkan dan diterima. Haleluya. Ini berarti bahwa semua dosa kita telah dihapuskan secara efektif. Kita tidak bisa mendapatkan pembenaran melalui usaha kita sendiri. Pekerjaan tidak akan pernah selesai jika kita melalui usaha kita sendiri. Pekerjaan Allah di dalam membenarkan kita adalah sempurna, lengkap dan kekal. Saudara jawab saya, pekerjaan Allah dalam membenarkan kita adalah apa? Sempurna, lengkap dan kekal. Adalah apa? Sempurna, lengkap dan kekal. Katakan amin. Penyediaan pembenaran kita melalui Kristus adalah pemberian Allah kepada kita. Buka tangan saudara, katakan, saya menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Aku berdoa dan menyerahkan seluruh umat Allah yang ada dalam komunitas Victor Life Community. Biarlah 2 bukti dari kebesaran Tuhan ini menguatkan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, kalau engkau percaya 2 bukti itu benar-benar, mari kita bangkit berdiri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bergembira dalam Engkau untuk pekerjaan yang sudah terselesaikan. Haleluya. Kami bergembira karena kami mendapatkan kehidupan Yesus sendiri. Kami mengucap syukur. Apapun pergumulan kami tidak takut. Karena bersama dengan Tuhan, kuasa kebangkitan memberikan kemakmuran dan kemenangan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat Tuhan, apapun pergumulanmu, percaya bahwa ada jawaban yang Tuhan sudah berikan hari ini. Kami ucap syukur bahwa Engkau yang memimpin kami. Membawa kami Tuhan, menulis sejarah iman ini Bapa. Kalau Abraham meninggalkan sejarah yang baik menjadi orang percaya, kita diperhitungkan sebagai generasi yang akan meninggalkan contoh-contoh iman kepada generasi kami yang akan datang. Bukan karena kami sempurna, tapi kami percaya kepada karya Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin.